Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 5, bangun ruang sisi lengkung BRSL part 1, materi tabung. Ini adalah materi pertemuan kelima semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat, tanggal 3 Februari 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIUT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah tabung. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar tabung seperti ini. Kemudian benda-benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari, di sini contohnya adalah kongguan, biskuit, kemudian Frisian Flag itu kental manis, susu kental manis, Nestle, Sprite, Fanta, dan Chat. Oke. Pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sama bentuknya serta ukurannya. Dan sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Perhatikan di sini, ada gambar tabung, di sana ada R itu adalah jari-jari dan T itu adalah tinggi tabung. Nah, yang pertama adalah unsur-unsur tabung. Di sini ada tutup tabung, ada selimut tabung yang sisi tegak, kemudian ada alas tabung, kemudian ada pusat lingkaran, itu yang di tengah itu titik tengah, kemudian jari-jari tabung, tinggi tabung, dan diameter tabung. Nah, kemudian jaring-jaring tabung. Nah, suatu tabung kalau dibuka di sini berarti yang pertama adalah lingkaran, itu berarti tutup tabung yang di atas, kemudian yang tengah atau sisi tegak itu disebut selimut tabung, dan yang bawah atau alas tabung. Lingkaran yang kongruen dengan tutup tabung. Kemudian volume tabung, karena luas alas itu berupa luas lingkaran berarti PR kuadrat, maka volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi itu sama dengan PR kuadrat dikali T. Nah, biasanya langsung ditulis dengan PR kuadrat T dengan Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu adalah jari-jari atau bisa disebut radius tabung dan T tinggi tabung. Kemudian luas permukaan tabung di sini sudah diuraikan. Yang tutup tabung itu karena berupa lingkaran berarti luas lingkarannya pi R kuadrat. Kemudian yang tengah itu adalah selimut tabung. Luas sisi tegak itu berarti 2 pi RT dan alas tabung itu juga lingkaran berarti luasnya pi R kuadrat. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimut tabung. Ditambah luas sisi alas dan ditambah luas sisi atas. Berarti bisa diringkas menjadi 2 pi RT ditambah pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat. Jadi 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Kemudian dijadikan satu atau dengan distribusi perkalian terhadap penjumlahan menjadi 2 pi R dikali T ditambah R. Atau boleh ditulis 2 pi R kali R ditambah T. Kemudian rumus bangun ruang ringkasannya adalah volume pi R kuadrat T dan luas 2 pi R kali R ditambah T. Oke. Kemudian luas tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup karena di alasnya hanya satu, kalau lingkarannya hanya satu berarti tinggal pi R dikali R ditambah 2T. Jadi atasnya atau tutupnya tidak ada.
Kemudian volume tabung berongga, perhatikan itu ada tabung berongga di gambar kiri, di situ ada R1, ada R2. Nah, jadi volumenya adalah PR2 kuadrat dikurangi dengan PR1 kuadrat dikali dengan T, di mana Pi-nya sama dengan 22/7 atau 3,14. Kemudian yang disebut R luar itu adalah jari-jari sisi luar berarti R2, dan R dalam itu adalah jari-jari sisi dalam itu disebut R1, dan T itu atau H itu adalah tinggi tabung. Nah, kemudian volume dan luas permukaan tabung berongga, di sini volumenya tadi sudah, kita cuman uraikan di sini. Volume itu berarti volume tabung luar dikurangi dengan volume tabung dalam. Jadi, Pi R besar kuadrat atau R2 kuadrat dikurangi dengan Pi R kecil kuadrat atau Pi R1 kuadrat dikali dengan T. Bisa kita satukan yang sama berarti Pi T dikali dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Atau R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Oke. Kemudian luas tabung berongga itu berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Itu sama artinya dengan 2pi dikali R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ditambah dengan 2pi T dikali R besar ditambah R kecil atau R2 ditambah R1. Dengan keterangan R kecil itu adalah R1 panjang jari-jari dalam, kemudian R besar itu sama dengan R2 panjang jari-jari luar, dan T sama dengan H itu adalah tinggi tabung atau panjang tabung dengan Pi 3,14 atau 22/7. Oke, selanjutnya ada contoh soal nomor 1. Sebuah kaleng susu kental manis bendera Frisian flag yang berjari-jari 14 cm dan panjangnya 21 cm berisi susu murni penuh. Nah, hitunglah volume susu dalam kaleng tersebut. Pembahasannya, diketahui dengan jari-jari alas R sama dengan 14 cm, tinggi atau panjang itu T sama dengan 21 cm. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi atau Pi R kuadrat T. Jadi 22/7 dikali 14 kali 14 kali 21 sama dengan 12.936 cm kubik. Oke, jadi volume susu tersebut adalah 12.936 cm pangkat 3 atau kubik. Oke, contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah tabung berjari-jari 7 cm. Perhatikan gambar. Dengan tinggi tabung 28 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Oke, pembahasannya. Jari-jari alas R sama dengan 7 cm dan tinggi tabung T 28 cm. Jadi volumenya adalah luas alas kali tinggi Pi R kuadrat T sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 28, yaitu 4.312 cm pangkat 3. Jadi volume tabung adalah 4.312 cm kubik. Contoh nomor 3. Diketahui sebuah tabung yang berjari-jari alas 14 cm dengan tinggi tabung 10 cm. Nah, tentukan luas alas, luas selimut, luas seluruh permukaan tabung tersebut. Pembahasannya, diketahui jari-jari alas R sama dengan 14 cm, tinggi tabung 10 cm atau T, berarti luas alasnya adalah Pi R kuadrat, itu berarti 22/7 dikali 14 kuadrat. Artinya, hasilnya menjadi 616 cm persegi. Nah, luas selimut 2 pi RT berarti 2 kali 22/7 kali 14 kali 10 cm berarti 880 cm persegi. Nah, jadi luas seluruh permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Jadi, 2 kali 616 cm ditambah dengan 880 cm persegi. Jadi hasilnya 2112 cm persegi. Nah, pembahasan dengan cara lain berarti jari-jari alas itu R14, tinggi tabung T10 dengan langsung rumus
umumnya. Luas seluruh permukaan itu berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Berarti 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Berarti 2 pi R dikali R ditambah T. Jadi 2 kali 2 kali 14 dikali dengan 14 ditambah 10 berarti 88 dikali 24 yaitu 2112 cm persegi. Sama seperti yang tadi. Oke, contoh nomor 4. Ibu Indah memiliki drum berbentuk tabung dengan diameter alas 70 cm dan tinggi 80 cm. Nah, jika 3/4 drum itu terisi minyak, maka volume minyak tersebut adalah. Oke, pembahasannya, diameter itu D sama dengan 70 cm, berarti jari-jari tabung sama dengan R itu sama dengan setengah kali D. Setengah kali 70 berarti 35 cm. Tinggi tabung T 80 cm. Maka volume minyak itu sama dengan 3/4 kali volume drum. Berarti 3/4 kali pi R kuadrat T. Oke, kemudian 3/4 dikali pi-nya 22/7 kali 35 kali 35 kali 80. Berarti hasilnya 231.000 cm kubik atau 231 desimeter kubik atau 231 liter. Jadi volume minyak yang ada di dalam drum itu adalah 231 liter. Oke, contoh soal nomor 5. Sebuah lilin berupa tabung berjari-jari 14 cm dan tinggi 42 cm. Tentukan volume lilin tersebut. Nah, berarti jari-jari tabung R 14 dan tinggi tabung T 42 cm. Maka volume lilinnya adalah pi R kuadrat T 22/7 kali 14 kali 14 kali 42. Jadi hasilnya 25.872 cm kubik. Jadi volume lilin adalah 25.872 cm kubik. Contoh soal nomor 6, diketahui sebuah tabung tanpa tutup seperti gambar di samping dengan panjang diameter 28 cm dan tinggi 30 cm. Nah, tentukan luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut. Oke, diameter tabung itu D 28 cm, berarti jari-jari tabung R atau setengah D berarti setengah dari 28 sama dengan 14 cm. Tinggi tabung T 30 cm. Nah, maka luas tabung tanpa tutup itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Jadi pi R kuadrat ditambah 2 pi RT atau pi R dikali R ditambah 2T. Itu rumusnya. Berarti 22/7 kali 14 dikali 14 ditambah 2 kali 30. Hasilnya 44 dikali 74 berarti 3.256 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 3.256 cm persegi. Oke, contoh nomor 7 itu adalah contoh yang terakhir. Diketahui sebuah tabung berongga seperti gambar di samping dengan panjang jari-jari alas 10 cm itu yang jari-jari dalam. Kemudian panjang jari-jari luar adalah R besar atau R2 itu adalah 12 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan volume dan luas permukaannya. Oke, pembahasannya diketahui jari-jari dalam atau R1 atau R kecil itu sama dengan 10 cm. Jari-jari luar atau R2 atau R besar itu sama dengan 12 cm. Tinggi tabung H sama dengan T itu 20 cm. Nah, maka volume itu berarti pi R kuadrat atau R besar kuadrat dikurangi dengan pi R kecil kuadrat dikali T. Atau pi T dikali dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Jadi 3,14 dikali 20 dikali dengan 12 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Berarti 62,8 dikali 144 dikurangi 100. Jadi 62,8 kali 44 yaitu 2763,2 cm kubik. Kemudian luas tabung berongga
luas tabung berongga, itu berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Jadi 2pi dikali R besar kuadrat dikurangi R kecil, ditambah dengan 2pi T dikali R besar ditambah R kecil. Jadi 2 kali 3,14 dikali 12 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, ditambah dengan 2 kali pi, IP-nya 3,14 dikali T 20, dikali dengan 12 ditambah 10. Jadi selesai kuadratkan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti di sini 6,28 dikali 144 dikurang 100 ditambah dengan 12,5 dikali dengan 22. Jadi hasilnya 3039,52 cm persegi. Oke, sampai ke LKPD 4, BRSL Part 1 materi tabung. Soal nomor 1, diketahui sebuah tabung yang berjari-jari alas 21 cm dengan tinggi tabung 40 cm. Nah, tentukan volume tabung tersebut. Kemudian soal nomor 2, diketahui sebuah tabung yang berdiameter alas 14 cm dengan tinggi tabung 12 cm. Tentukan luas alas, luas selimut, luas seluruh permukaan tabung tersebut. Oke? Soal nomor 3, diketahui sebuah besi padat berbentuk tabung yang berjari-jari alas 28 cm dengan tinggi besi tersebut 70 cm. Nah, tentukan volume besi dan luas permukaan besi. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar. Jika diketahui sebuah kaleng cat berjari-jari 28 cm dan tingginya 40 cm seperti gambar berikut, nah tentukan volume 3 kaleng cat tersebut. Oke. Soal nomor 5. Pak Dadang mempunyai drum dengan panjang diameter alas 98 cm dan tinggi 120 cm. Nah, jika 4/5 drum tersebut berisi bahan bakar minyak, maka tentukan volume bahan bakar minyak tersebut. Dan soal nomor 6, perhatikan gambar di sini ada gelas, 4 gelas ya. Diketahui 4 buah gelas berupa tabung tanpa tutup seperti gambar di samping. Mempunyai diameter alas 14 cm dan tingginya 28 cm. Nah, tentukan luas permukaan 4 buah gelas tersebut. Oke, ingat tabung tanpa tutup. Soal nomor 7, diketahui luas selimut suatu tabung 528 cm kubik persegi. Jika tinggi tabung 12 cm dan pi-nya 2/7, maka hitunglah panjang jari-jari alas. Berarti kalian pakai rumus luas selimut tabung. Soal nomor 8. Jika diketahui sebuah tabung tanpa tutup seperti gambar di samping. Nah, jika panjang diameter alasnya 20 cm dan tingginya 50 cm, hitunglah luas permukaan sisi tangki tersebut. Ingat, di sini adalah tabung tanpa tutup. Nah, kemudian soal nomor 9, diketahui volume suatu tangki minyak berbentuk tabung 34.496 desimeter kubik. Nah, jika tinggi tabung 14 desimeter, maka hitunglah A. Panjang jari-jari alas tangki, B. Luas permukaan sisi ketiga tangki tersebut. Oke, berarti karena yang diketahui volume, berarti kalian pakai rumus volume tabung. Oke. Soal nomor 10 adalah soal yang terakhir. Nah, diketahui sebuah magnet berongga seperti gambar di samping dengan panjang jari-jari dalam, maaf di sini R2-nya adalah panjang jari-jari dalam. Jadi kebalik sama yang tadi ya. Panjang jari-jari dalamnya 18 cm, panjang jari-jari luarnya 25 cm dan tingginya 50 cm. Nah, tentukan volume dan luas permukaan magnet tersebut. Oke, di sana ada contohnya di nomor 7. Oke. Kerjakan LKPD 4 BRSL Part 1 materi tabung.
Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.